Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah dengan nomor NIM 21010044061 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 2021B angkatan 2021. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Manfaat Literasi Digital Terhadap Pendidikan dan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu COVID-19 merupakan virus yang dapat menular sangat mudah dan dapat menyebabkan kematian bagi sebagian manusia. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pada berbagai sektor dalam upaya meminimalisir penyebarannya. Kebijakan yang diterapkan yakni lockdown atau karantina kewilayahan untuk membatasi kerumunan. Selain itu, perubahan ini tidak hanya memengaruhi masyarakat, melainkan juga memengaruhi dalam sektor pendidikan yang pada mulanya dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas, kemudian menjadi pertemuan jarak jauh dengan menggunakan media elektronik, sehingga diharapkan tenaga pendidik maupun pelajar dapat menyesuaikan kebiasaan baru ini. Lalu, dalam pelaksanaan praktik pendidikan dengan literasi digital memerlukan inovasi dan kreasi sehingga guru maupun anak didik tidak mengalami kejenuhan dan kebosanan. Apabila kebiasaan dalam menggunakan media digital sudah diterapkan, maka manfaatnya dapat kita rasakan sehingga dapat dengan mudah dalam melakukan sesuatu. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Dimulai dari pengertiannya, sistem pendidikan merupakan suatu keteraturan dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah membuat kebijakan mengenai penerapan sistem pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Kemudian adalah literasi. Apa sih literasi itu? Jadi, menurut Harvey J. Graff, pada tahun 2006, literasi merupakan suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Literasi sangatlah dibutuhkan dan perlu dikembangkan karena memiliki banyak manfaat, yaitu antara lain 1. Dapat menambah kosakata seseorang. Dengan literasi, kita dapat memperoleh kosakata baru sehingga lebih efektif dalam berkomunikasi. Yang kedua, dapat mengoptimalkan kinerja otak. Karena di saat kita sering berliterasi, maka daya ingat pada otak kita akan meningkat. Kemudian yang ketiga, mendapat berbagai informasi baru, seperti halnya di saat kita awalnya tidak mengetahui suatu hal, kemudian kita mengetahui hal baru dengan literasi, maka kita yang awalnya tidak tahu akan menjadi tahu. Yang keempat, yakni kita memiliki kemampuan memahami informasi yang semakin baik. Karena ketika sering melakukan literasi dan banyak informasi yang diserap, maka kita akan lebih mudah dalam memahami suatu informasi. Yang kelima, yakni dapat meningkatkan kemampuan dalam merangkai kata, sehingga kita dapat menulis dengan bahasa yang baik. Yang keenam, yakni dapat meningkatkan daya fokus. Dengan literasi, kita dapat meningkatkan daya fokus pada bacaan yang disajikan. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian literasi digital. Yang pertama adalah menurut Gilster dalam Maulana tahun 2015, yang mengartikan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan di komputer. Sedangkan menurut Sutrisna tahun 2020,
Literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern dan mengantisipasi penyebaran informasi negatif pada masa pandemi COVID-19. Maka, ketika kita dapat mengetahui literasi digital, berarti kita sudah memahami bagaimana cara penggunaan teknologi digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat literasi digital. Adapun manfaat literasi digital menurut Brian pada tahun 2015 di dalam jurnal yang ditulis oleh Maulana tahun 2015 yaitu 1. Dapat menghemat waktu. Karena penggunaan literasi digital tidak harus mengunjungi langsung tempat tujuan untuk mendapat informasi. Contoh, dalam kalangan masyarakat, yaitu ketika membutuhkan fasilitas pemerintah dalam pelayanan publik, maka tidak diharuskan untuk datang langsung ke tempat tujuan, melainkan dapat mengunjungi website yang tertera. Kemudian dalam sektor pendidikan, seperti melakukan pembelajaran dan bimbingan secara daring, sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Yang kedua, yakni belajar menjadi lebih cepat. Karena dalam hitungan detik, pengguna dapat mengakses informasi yang diinginkan tanpa harus bersusah payah mencari secara manual. Pada masa pandemi ini, literasi digitallah yang menjadi sarana dalam menjawab soal yang diberikan oleh pengajar. Yang ketiga, yakni dapat menghemat uang. Tuntutan di masa pandemi adalah agar seluruh masyarakat dapat melakukan segala aktivitas di rumah saja. Sebagai contoh, dalam aktivitas pembelian, masyarakat pada zaman sekarang cenderung melakukan pembelian kebutuhan secara online, sehingga dapat membandingkan harga dengan cepat dan mudah. Sedangkan dalam sektor pendidikan, dengan memanfaatkan literasi digital, terdapat fasilitas bimbingan belajar yang menawarkan privat secara daring dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang nomor 4, membuat lebih aman. Contohnya, dalam proses bertransaksi dapat dilakukan secara digital sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman karena tanpa mengambil uang tunai. Kemudian yang nomor 5, yakni selalu memperoleh informasi terkini. Dengan melakukan literasi digital, mengetahui informasi terpercaya, maka akan membuat seseorang selalu mendapat informasi baru, seperti perkembangan terkini mengenai COVID-19, proses belajar mengajar daring, lalu kondisi masing-masing wilayah terkait penyebaran COVID-19, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, selalu terhubung. Dengan menggunakan aplikasi dalam komunikasi, maka akan membuat orang tersebut selalu terhubung dalam dunia digital. Contohnya, seorang guru yang memberikan informasi dan tugas melalui aplikasi dan siswa-siswinya dapat mengakses dan mengumpulkan tugas dengan baik melalui aplikasi tersebut. Manfaatnya yang nomor 7 yaitu membuat keputusan lebih baik, karena dapat mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi dengan media digital sebelum mengambil keputusan. 8. Dapat membuat seseorang bekerja. Dengan adanya literasi digital dapat membantu memudahkan pekerjaan sehari-hari, seperti halnya pemanfaatan komputer untuk aplikasi manajemen dokumen ilmiah dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang dilakukan secara online. 9. Membuat lebih bahagia. Di kala pandemi ini, masyarakat tidak dapat merasakan liburan karena dilarang berkumpul di tempat keramaian, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan media digital untuk menghibur diri dengan melihat konten yang bersifat menghibur seperti halnya tur virtual. Memengaruhi dunia. Dalam internet terdapat tulisan yang dapat memengaruhi pemikiran para pembacanya. Maka, dengan dilakukan penyebaran tulisan melalui media yang tepat dan banyak yang melakukan literasi digital, akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial yang dapat memengaruhi masyarakat dan dunia dari masa ke masa. Kemudian, saya akan menyampaikan kesimpulan.
Dengan adanya pandemi COVID-19, perubahan dirasakan oleh seluruh sektor dalam berkegiatan, terutama pada masyarakat dan sektor pendidikan di Indonesia. Saat ini, literasi digital menjadi suatu kebutuhan bagi terwujudnya operasional pendidikan dan sarana untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam penggunaan media digital, banyak memiliki manfaat yang dirasakan oleh penggunanya. Kemudian, referensi jurnal yang saya gunakan yaitu ada dua. Satu, berjudul Literasi Digital Mewujudkan Masyarakat Melek Digital di Tengah Pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, berjudul Manfaat Literasi Digital bagi Masyarakat dan Sektor Pendidikan pada saat pandemi COVID-19. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.